Halo guys, Ica di sini. Dan hari ini Ica akan memulai weight loss journey. Oke guys, jadi karena ini adalah hari pertama di minggu pertama, jadi hari pertama dietnya Ica. Mungkin di sini Ica akan sedikit pendahuluan aja dulu. Kenapa sih Ica memulai diet journey ini, weight loss journey ini, dan mungkin apa rencana Ica untuk weight loss journey ini. Jadi mungkin dari kenapa dulu ya. Jadi Ica tuh dari kecil memang anaknya gembul ya, nggak pernah benar-benar kurus. Jadi memang dari kecil berisi gitu. Nah, Ica inget banget pas kelas 4 SD, berat Ica itu pasti timbang di sekolah itu adalah 65 kilo. Dan saat itu Ica adalah anak yang paling berat di kelasnya Ica. Tapi ya namanya anak-anak dulu belum terlalu ngerti diet kan. Jadi ya udahlah namanya juga anak-anak gitu. Akhirnya kelas 1 SMP itu Ica memutuskan buat diet karena saat itu berat badan Ica 1 SMP 83 kilo. Nah, waktu SMP itu sempat diet dan memang sempat kurus guys. Jadi 1 SMP kan berat badan Ica 83 kilo. Ica diet dan akhirnya turun sampai ke titik terendah itu adalah di 57 kilo. Itu mungkin makan waktu sekitar 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Ya mungkin setengah sampai 1 tahun lah ya. Dan memang kurus guys, 57 kilo. Tapi memang caranya waktu itu agak ekstrim, bisa dibilang ekstrim, menyiksa, mungkin nggak menyiksa tapi ya tidak nyaman. Karena selama 1 tahun itu Ica makan sehari cuma 1 kali, nggak makan nasi gitu. Jadi pagi masuk sekolah kan jam 7, pulang sekolah jam 3. Masuk sekolah jam 7.30. Nah, pagi sebelum berangkat sekolah tuh Ica nggak sarapan. Selama di sekolah itu cuma minum air putih, dan jam 3 pulang sampai rumah jam 4 itu Ica baru makan 1 kali. Dan makannya memang nggak diatur sih, mau makan apa aja bebas, tapi memang Ica nggak makan nasi. Ica nggak makan nasi selama periode diet itu. Selain itu Ica juga orangnya nggak suka olahraga, tapi memang selama 1 tahun itu Ica sering main pump it up. Kalian tahu gak yang di time zone tuh yang kayak injek-injek tuh loh, game yang injek-injek. Memang berhasil guys. Jadi pas SMP kelas 2 tuh berat badan Ica paling titik terendah itu adalah 57 kilo. Namun setelah kurus, pengen dong balik ke pola makan kayak dulu, makan bebas gitu kan. Pagi boleh makan, siang boleh makan, sore boleh makan. Akhirnya ya udah gitu, balik ke pola makan yang dulu, 3 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari. Ya akhirnya berat badannya pelan-pelan naik, karena itu juga udah mulai makan nasi lagi gitu. Akhirnya pengen kan makan nasi, apalagi kalau udah kayak bumbu-bumbu yang rendang apa itu kan, kalau nggak pakai nasi kayaknya ada yang kurang. Akhirnya ya udah mulai makan seperti dulu, berat badannya pelan-pelan naik guys. Jadi dari 57 ya naik ke 60. Pas SMA tuh mungkin udah sekitar 60 70-an. Terus masuk kuliah terus naik, apalagi ada penggalian dana kan kalau di kampus itu kan banyak yang jual makanan. Ya udah jadinya pas kuliah itu berat badan sekitar 70 80-an. 70 80, kadang naik dikit 81 82, terus diet lagi dikit, kurangi makan dikit, turun lagi ke 80 79 78. Kisaran kayak gitu. Kemudian semenjak Maret 2020 Ica dirumahkan. Jadi Ica kan masih kuliah saat ini, dan semenjak Maret 2020 kita semua mahasiswa dirumahkan. Ya dirumahkan, nggak banyak aktivitas kan, makannya seperti biasanya, apalagi tambah-tambah kan. Akhirnya berat badannya naik terus. Ya naiklah 83, 85,
Sampai akhirnya kemarin Ica timbang, berat badan Ica 89 kilo. Itu adalah titik terberat seumur hidup Ica mungkin ya, 89 kilo guys. Dan kaget sih karena udah mau 90 kilo. Terus juga mulai merasakan gak enaknya dari badan yang berat gitu loh. Jadi makan apa-apa tuh gampang begah. Terus susah tidur karena agak sesek gitu loh kalau berbaring, mungkin karena gemuknya kali ya. Dan pagi bangun tuh gak seger guys, pagi bangun tuh juga sesek karena begah, pas tidur tuh begah gitu loh. Makanya dipikir-pikir, aduh gak sehat nih, tambah lanjut lagi 90 kilo lah, naik-naik lagi bisa-bisa mati serangan jantung gitu kan, takut juga gitu karena gak enak, gak nyaman. Akhirnya Ica mutusin kita akan mulai diet journey ini gitu sih. Kenapa bisa mulai, kenapa berencana untuk memulai. Nah, terus bagaimana Ica akan melakukan weight loss journey ini? Seperti yang Ica ceritakan sebelumnya, jadi Ica gak pengen ngubah pola diet itu yang sampai kayak dulu, karena Ica mau diet yang sekarang Ica lakuin ini bisa Ica pertahanin seumur hidup Ica gitu ya. Paling enggak bisa semirip saat Ica diet itu, nanti ketika sudah kurus tetap bisa menerapkan pola diet yang saat ini gitu, yang Ica sukai. Jadi Ica gak mau sehari cuma makan 1 kali terus kelaparan seharian nungguin jam makan 1 kali itu aja. Itu Ica gak mau. Jadi Ica tetap pengen gak kelaparan gitu, gak mau kelaparan. Dan juga karena Ica orangnya suka makan, Ica suka rasa-rasa makanan, pengen nyoba makanan ini, pengen nyoba makanan itu. Ica gak bisa juga kalau harus makan makanan yang khusus gitu. Jadi cuman makan rebusan, gak pakai minyak, gak pakai garam, gak pakai gula. Itu gak kebayang, dan Ica rasa gak bakal bisa Ica terapin seumur hidup. Jadi anggapanlah sekarang Ica makan seperti itu, nanti setelah kurus pun mungkin Ica akan balik ke pola makan Ica yang dulu, yang sebebas-bebasnya. Dan mungkin ujung-ujungnya berat badannya akan naik lagi gitu. Jadi Ica gak mau. Sehingga kedepannya ini yang akan Ica terapkan adalah Ica akan makan seperti biasa, makan seperti kalian semua. Jadi Ica gak akan masak khusus buat makanan Ica. Di rumah ada masak apa, itu Ica makan. Dan Ica akan tetap makan nasi. Mungkin tetap makan nasi putih. Jadi Ica gak akan khusus masak nasi merah, karena ya itu lagi, Ica suka rasa makanan dan Ica gak suka nasi merah, itu masalahnya. Jadi Ica akan tetap konsumsi apa yang Ica suka. Pola makannya tetap 3 kali sehari dengan snack. Kalau misalnya lagi pengen nge-snack ya Ica snack. Tapi mungkin porsi Ica akan atur sedikit gitu. Jadi mungkin dari dietnya kayak gitu. Dan untuk olahraga, rencananya Ica akan olahraga. Ya, tetap kayaknya harus olahraga sih, karena kurang aktivitas juga jadinya males-malesan gitu. Jadi akan olahraga, cuman belum tahu olahraganya ngapain aja, belum tahu gitu. Dan pastinya minum air yang banyak, 1,5 sampai 2 liter, kalau bisa 3 liter ya syukur, supaya lancar metabolisme ya, dan supaya kenyang juga. Kalau misalnya masih lapar-lapar dikit minum air biasa kenyang juga kan gitu. Jadi mungkin itu rencana Ica untuk weight loss journey ini. Jadi nanti setiap minggu Ica akan upload kemajuan progress weight lossnya seperti apa. Jadi mungkin Ica bikin rubrik video ini sekalian buat diary kecil Ica juga, untuk melihat progress Ica seperti apa selama weight loss journey ini. Oke, jadi mungkin sekian dulu buat video hari ini. Buat teman-teman yang lagi berusaha menurunkan berat badan juga, lagi memulai weight loss juga, tetap semangat, kita mengurus bersama. Jadi I'll see you on my next video. Dadah. Doain Ica bisa kurus kali ini. Amin.